Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Rahmat akan mempresentasikan kepada kalian panduan observasi yang telah saya buat tentang perkembangan peserta didik. Jadi ada beberapa karakteristik yang saya observasi, yang diantaranya adalah etnik, minat, motivasi, kultural, gaya belajar, status sosial, kemampuan awal, perkembangan fisiologis. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Sebelum masuk ke dalam tabel lembar observasi yang saya buat, sebelum itu saya mengumpulkan atau mengidentifikasi dahulu identitas peserta didik dengan namanya dan kelas peserta didik tersebut, agar saya lebih mudah mengetahui bahwa peserta didik tersebut berada dalam tahap perkembangan mana dan apakah telah sesuai dengan tahap perkembangannya ataupun tidak. Baik, yang pertama, aspek perkembangan yang pertama yaitu perkembangan fisiologis. Indikator yang saya gunakan untuk menilai perkembangan fisiologis yaitu menggunakan alat tulis dengan benar, melakukan kegiatan kebersihan diri, kuku dan rambut, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian seragam sekolah, mampu menulis dengan rapi, tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata umur peserta didik tersebut, memiliki berat badan yang sesuai dengan rata-rata umur peserta didik tersebut, memiliki proporsi tubuh atau kesesuaian antara tinggi dan berat badan yang baik, dan memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Cara penilaian yang saya gunakan adalah penilaian secara umum dengan checklist ya atau tidak dengan kolom keterangan yang akan diisi agar penilaian tersebut lebih spesifik nantinya. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Indikator yang saya gunakan untuk perkembangan kognitif yaitu yang pertama, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang kedua, melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. Yang ketiga, berani tampil atau presentasi di depan kelas, menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan, mampu berpikir kritis, mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya, mampu melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret, mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik, mampu berhitung dengan baik, mampu memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan ide dan kreativitas. Yang ketiga ada perkembangan emosional. Indikator yang saya nilai atau saya observasi pada perkembangan emosional yaitu tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, menunjukkan wajah ramah, bersahabat dan tidak cemberut, dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah atau tidak marah-marah, mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif, mampu menghargai diri sendiri dan orang sekitarnya, mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik, mampu menunjukkan sikap bangga dan empatinya terhadap sesuatu atau seseorang, serta tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau pendapat orang lain tentang dirinya. Keempat, ada perkembangan psikososial. Indikator yang digunakan untuk mengobservasi yaitu tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain,
membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang memerlukan, mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, mampu berteman dan bergaul dengan teman sebaya, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki atau perempuan, dan mampu bersikap positif dan interaksinya dengan orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah perkembangan moral. Indikatornya yaitu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain, meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur, menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah, bersikap 3S, salam, senyum, sapa, mampu membedakan benar salah maupun baik buruk dalam kehidupan sehari-hari, mampu menaati peraturan yang ada di sekolah dengan baik, mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan, dan mampu bersikap jujur dimanapun berada. Yang keenam adalah motivasi belajar. Indikator yang digunakan yaitu memiliki keingintahuan yang tinggi, terlibat dalam proses pembelajaran, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, mengajukan diri untuk mengajukan tugas atau soal di papan tulis, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan aktif membaca buku untuk memperoleh informasi pembelajaran. Selanjutnya ada etnik dan kultur. Nomor 7 ada etnik, dengan indikator menyadari adanya keragaman etnik yang ada di kelas, mampu menghargai keragaman etnik yang ada di kelas, dan mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman etnik. Yang kedelapan ada kultur, dengan indikator menyadari adanya keragaman kultur yang ada di kelas, mampu menghargai keragaman kultur yang ada di kelas, dan mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman kultur. Selanjutnya ada status sosial, dengan indikator menyadari adanya keragaman status sosial yang ada di kelas, mampu menghargai keragaman status sosial yang ada di kelas, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengannya, tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengan temannya, dan mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman status sosial. Selanjutnya ada minat dan kemampuan awal. Minat dengan 2 indikator yaitu peserta didik mampu menyadari minat belajar yang ada di kelas dan peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat belajar. Selanjutnya yaitu kemampuan awal dengan 3 indikator yaitu peserta didik mampu membaca dengan lancar dan jelas, peserta didik mampu menulis dengan rapi, dan peserta didik mampu berhitung dengan baik. Selanjutnya ada gaya belajar dan perkembangan motorik dengan masing-masing 2 indikator. Gaya belajar yaitu indikatornya yakni peserta didik mampu menyadari gaya belajar yang dimilikinya dan peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Ya, selanjutnya ada perkembangan motorik dengan indikator peserta didik memiliki keterampilan gerak, berjalan, berlari, dan melompat, dan peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik.
Yang terakhir ada bahasa dan indikator yang digunakan untuk menilai bahasa peserta didik, yaitu mampu mengucapkan kata sederhana, mampu berkomunikasi secara lisan dengan teman sebaya, mampu mengemukakan pendapat dalam diskusi dengan jelas, mampu membaca dengan lancar, mampu berbicara dengan baik, dan mampu memahami makna pembicaraan orang lain. Baiklah, itulah tadi pemaparan indikator-indikator apa yang saya nilai ketika saya mengobservasi karakteristik peserta didik yang berjumlah 14, yaitu etnik, minat, motivasi, kultural, gaya belajar, status sosial, kemampuan awal, perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik pada peserta didik. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silahkan berkomentar pada tempat replay, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.